Ini yang bikin menarik teksturnya ya. Dia tuh gigitannya lebih dapet ya, yang nggak terlalu membal, lembutnya juga dapet, tapi berbody gitu, padat. Jadi bukan yang kopong. Kalian bisa sajikan langsung, digoreng, atau kalau misalnya mau pakai kuah ya, jadi seperti bakso aci. Terus juga ini bisa buat stok frozen, baik pun stok di kulkas. Berapa nilainya? Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin pentol dos ya. Jadi ini walaupun nggak pakai daging, nggak pakai ayam, nggak pakai ikan, tetap aromanya tuh gurih, wangi, penampilannya juga menarik ya, termasuk warnanya. Nah sebenarnya udah banyak ya jajanan yang tanpa daging, terus juga bentuknya bulat-bulat seperti cilok, terus juga bakso aci dan lain-lain. Dan yang berbeda sebenarnya dari resep ini tuh komposisinya aku mau bikin si teksturnya itu dia lebih kayak ada rongganya dan nggak terlalu aci banget. Dalam artian kalau aci itu kan dia kenyalnya tuh membal banget. Nah ini gigitannya tuh ada dapat lembutnya seperti bakso atau pentol ya. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama ini kita akan bikin adonan biang atau adonan masaknya. Nanti fungsinya untuk apa aku jelasin pada saat memasak. Kita akan pakai tepung beras. Jadi di sini wajib pakai tepung beras ya, karena kalau pakai tepung terigu rasanya itu bakalan berbeda. Bawang merah, bawang putih, daun bawang. Ini daun bawang sebenarnya buat warna aja ya. Kalau misalnya di skip juga nggak apa-apa. Yang wajib tuh bawang putih, bawang merah, minyak dan juga air. Nanti pastinya kita akan perlu bumbu-bumbu juga. Lalu untuk campuran tepung keringnya ya, ini ada tepung tapioka, tepung terigu, telur dan juga kecap asin ya. Kecap asin di sini untuk rasa, aroma dan pastinya warna. Jadi nanti lebih gelap sedikit ya, warna dari adonan tepungnya tuh nggak pucat. Oke, selanjutnya ini aku mau bikin si saus cocolannya. Jadi di sini aku mau bikin kayak saus kacang ekonomis ya. Saus kacangnya tuh encer, penggunaan kacangnya sedikit, nanti diketelinnya pakai tepung tapioka. Ini tuh biasa jajanan-jajanan yang jadul tuh banyak pakai saus kacang kayak gini ya. Tapi kalau kalian mau pakai saus kacang yang lebih pekat, aku udah pernah share ya di video siomay, batagor, itu juga bakalan cocok sama si cilok atau pentol dos ini. Pastinya kita akan pakai kacang tanah, boleh udah digoreng atau mentah juga nggak masalah. Bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah, cabai rawit opsional ya, kalau nggak mau terlalu pedas nggak usah pakai. Kecap manis, gula merah, untuk aroma ini aku tambahin daun jeruk dan sebagai pengental pakai tepung tapioka. Oke, yang pertama ini kita akan bikin si adonan masak atau adonan biangnya dulu ya. Jadi yang pertama ini untuk bawang putih, bawang merah, aku mau chop aja, chop halus. Bisa di blender, bisa juga diulek, nggak masalah. Dan bawang putih, bawang merahnya ini kita akan tumis menggunakan minyak ya. Minyaknya juga kalau bisa sesuai takaran, karena minyaknya di sini juga akan memegang peranan untuk si tekstur adonan nantinya ya. Jadi bukan hanya untuk menumis si fungsinya, tapi memang kita perlu minyak di dalam adonan ini. Nah ini cukup ditumis sampai dia wangi dan juga sedikit golden brown seperti ini. Lalu di wadah lain ini aku mau campur air dengan tepung beras ya, diaduk dulu. Nah kalau udah merata kayak gini, ini baru kita akan tuangkan ke wajan. Tujuannya supaya halus ya adonannya, nggak ada gumpalan. Nah untuk bumbu-bumbunya juga ini ada garam, penyedap, kaldu bubuk, gula, merica. Ini kita masukin sekarang ya. Gula juga ini cukup penting ya buat ngeluarin rasa gurihnya. Dan kalau udah ini kita tinggal masak aja di api sedang sampai benar-benar matang dan juga kelihatan ngeset ya. Nah ini tujuannya kenapa sih pakai adonan masak seperti yang tadi kalian lihat. Dalam keadaan mentah, tepung beras dan juga air itu kan dia cair ya, begitu dimasak dia jadi padat kayak gini. Ini artinya pada saat kita masukin ke adonan, penggunaan tepungnya kita nggak usah sebanyak kalau kita pakai air dingin. Itu nanti yang akan bikin adonannya tuh dia mudah dibentuk karena ngeset tanpa harus menambahkan tepung terlalu banyak. Nah ini udah wangi banget ya, ini kita bisa sisihkan, tunggu hingga dingin. Oke, next kita akan bikin si sambal kacangnya. Pertama kita akan halusin semua bahan. Bawang putih, bawang merah, kemiri, kacang tanah, cabai merah, dan juga cabai rawit ini opsional. Kalau nggak mau terlalu pedas, cabai rawitnya bisa di skip. Nah kalau udah halus kayak gini, ini kita akan tumis menggunakan minyak ya. Ini ditumisnya juga sampai wangi ya, karena kan bawang-bawangannya masih mentah juga. Ditumis pakai api sedang sampai si minyaknya tuh berbuih dan juga kecium aroma kacang, bawang-bawangannya tuh dia udah wangi. Kalau udah baru masukkan air ya. Lalu dibumbuin, ini ada gula merah, kecap manis. Kalau misalnya kalian lagi nggak ada gula merah,
diganti gula putih atau diganti kecap manis aja nggak masalah ya buat dapetin manisnya. Lalu untuk aroma ada daun jeruk, garam, dan juga kaldu jamur. Ini kita perlu masak sampai airnya tuh kurang lebih berkurang hampir setengah ya. Tujuannya supaya si rasanya tuh lebih menyatu, aroma kacangnya juga dia lebih keluar. Nah tahap ini opsional ya kalau kalian pengen kuahnya tuh lebih pekat. Ini sebagian dari sambal kacangnya tuh kita perlu blender ya. Kalau kalian nggak ada hand blender bisa ambil aja sebagian pakai blender biasa di blender. Tapi kalau kalian suka dengan tekstur kacangnya yang lebih chunky, tahap blender ini di skip nggak masalah. Nah terakhir dicicipin aja kalau rasanya udah pas semua. Ini tinggal kita kentelin menggunakan larutan tepung tapioka. Sambal kacangnya ini udah selesai ya. Kalau kalian mau bikin sambal kacang yang pekat, aku udah pernah share ya di resep batagor, siomay Bandung, dan lain-lain. Itu juga bisa dipakai ya. Oke, selanjutnya ini kita akan finishing si adonan pentol atau ciloknya ini. Adonan biang yang udah nggak panas ya. Kalau hangat tuh nggak masalah. Ini kita campur dengan telur. Lalu kecap asin. Jadi kecap asin ini bakalan bikin warnanya tuh lebih cakep ya. Dan juga pastinya aroma. Nah kalau nggak ada kecap asin mau pakai kecap ikan bisa. Kalau kecap Inggris nggak bisa ya. Kecap ikan masih bisa. Atau kalau kalian bener-bener nggak ada ya udah si takaran kecap asin itu diganti sama air dan juga sedikit kaldu bubuk ya. Tepung terigu masuk, tepung tapioka masuk. Ini tepung tapioka kalau mau masukin setengah dulu nggak apa-apa. Terus kita aduk secara merata ya. Dan masukkan sisa tepungnya. Ini diaduk kembali dan perhatikan teksturnya ini tuh dia tidak sepadat cilok. Untuk nambah warna supaya lebih menarik, ini aku mau tambahin dengan daun bawang yang kita iris halus aja kayak gini. Lalu dicincang-cincang sedikit ya. Terus tinggal dicampurin dan aduk rata seperti ini. Nah ini udah siap dibentuk. Untuk bentuknya kita bisa bentuk seperti bakso. Karena ini adonannya tuh nggak terlalu padat, jadi bisa kita pencet kayak gini. Ini pastinya lebih cepet ya ngebentuknya. Atau kalau kalian nggak bisa pakai 2 sendok. Atau tinggal tangan kalian dikasih tepung tapioka ya. Lalu ambil adonannya dibikin bulat-bulat seperti ini. Nah adonan yang udah dibentuk langsung aja ini kita cemplungin ke air panas. Jangan air mendidih dulu ya. Jadi cukup air panas, nanti kita didihinnya bersamaan pada saat semuanya udah selesai dibentuk. Nah kalau udah kayak gini, ini finishingnya tinggal kita gedein apinya dikit, tapi jangan sampai terlalu heboh ya, takutnya malah jadi lodoh si pentolnya ini. Atau kalian kalau misalnya bikin banyak mau finishingnya pakai kukusan ya, mau make sure supaya semuanya matang pakai kukusan juga itu bisa. Aku bikinnya nggak terlalu banyak ya, ini gampang banget ngerebusnya. Kalau dia udah ngapung, artinya dia udah matang. Tinggal kita angkat aja dan supaya nggak lengket, ini aku mau tambahin minyak. Kalau udah kayak gini, ini udah siap disajikan. Kalian bisa sajikan dalam keadaan yang rebus basah kayak gini. Atau bisa juga misalnya ini aku mau tusuk-tusuk ya buat digoreng. Kalau kalian mau taruh di dalam kulkas ataupun freezer itu bisa ya. Tinggal ditaruh aja di wadah yang kedap udara atau bisa juga kalau buat jualan pakai plastik vakum. Nah untuk ngegorengnya pastikan ini minyaknya tuh udah panas, cuman bukan pakai api besar ya, apinya cukup api sedang dan tinggal kita goreng aja. Terus juga jangan kaget ya kalau kita goreng per aci-acian kayak gini tuh kadang suka lengket satu sama lain tapi nggak masalah, kalau dia udah kering tuh bakalan mudah untuk dipisahkan. What did you say? Bring me the cilok now! But it's already like fruity, you know? Now? More please! Berapa nilainya? Again! I want more 110%! 110! Oh, yeah! Yeah!
Ini yang bikin menarik teksturnya ya. Kalau kenyalnya tuh udah pasti kenyal, cuman sedikit berbeda dengan cilok. Jadi kalau cilok itu kan memang komposisi acinya tuh lebih banyak dan biangnya juga nggak pakai tepung beras. Nah itu tuh dia memang kenyalnya tuh kayak membal banget. Nah sedangkan si resep ini dia tuh gigitannya lebih dapet ya, yang nggak terlalu membal, lembutnya juga dapet tapi berbody gitu, padat, jadi bukan yang kopong. Lalu selain itu juga yang penting tumisan di awal ya. Minyaknya penting, bawang-bawang yang udah ditumis juga penting untuk aroma. Dan minyaknya tuh bikin si tekstur dari si baksonya ini tuh dia kayak ada sedikit rongga-rongganya yang bikin lebih lembut dan juga kenyal. Kalian bisa sajikan langsung ya, jadi direbus seperti ini, digoreng, atau kalau misalnya mau pakai kuah ya jadi seperti bakso aci. Terus juga ini bisa buat stok frozen baik pun stok di kulkas. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa Kalori Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok dan juga Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.